Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas tentang dua emiten kertas, yaitu Tekim dan INKP. Karena sekarang memang harganya udah murah ya untuk kedua emiten ini. Tapi ini sama-sama milik Sinarmas ya. Jadi kalau misalnya Mas Bro itu mau investasi, pilih salah satu, jangan beli dua-duanya. Oke, kita langsung bahas aja di sini Mas Bro. Nice, ini adalah trading view dari INKP atau Indah Kiat Pulp and Paper, dan yang kedua adalah Tekim, pabrik kertas Ciwi Kimia. Oke. Dan untuk kebetulan INKP ini saya udah cuan 2 kali Mas Bro. Jadi saya trading di saat downtrend ya. Nah, saya kasih cerita aja dikit. Yang pertama itu saya waktu di sini Mas Bro. Nah, di sini nih. Di sini saya beli kalau nggak salah ya. Di sini saya beli nih di tanggal 28 Mei. Ya, terus saya jual di sini di tanggal 3 Juni. Nah, ini yang pertama. Terus yang cuan yang kedua itu yang kemarin saya beli di sini. Ya, saya beli di sini nih di candle merah ini di tanggal 18 Juni, ya. Terus saya kemarin jual di pucuknya, ya. Tapi kemarin saya beli 100 lot, ya, waktu di sini itu beli 100 lot tapi nggak kejual semua, tapi udah cuan lumayan. Tapi dia closingnya di bawahnya sih. Jadi saya cepet jual di pucuknya. Jadi saya udah 2 kali itu untung di Indah Kiat Pulp and Paper INKP, dan mungkin sekitar 3 atau 4 juta lah keuntungannya ya. Oke, ya itu sekilas saja tentang trading saya gitu. Saya akan bahas sekarang gimana sih prospeknya untuk kedua emiten ini. Nice. Dan sekarang dulu ya Indah Kiat Pulp and Paper. Ya kebetulan saya pernah masuk ke pabriknya Indah Kiat. Kalau menurut saya sih pabrik Indah Kiat tuh bagus ya. Dia sangat istilahnya itu apresiasi banget sama karyawan Mas Bro. Jadi karyawannya itu dikasih fasilitas yang banyak gitu. Jadi teman-teman yang kerja di Indah Kiat atau INKP itu pada seneng ya di sini. Banyak fasilitas, gajinya juga lumayan gede. Apalagi yang senior-senior tuh ya. Walaupun kerjaan cuman duduk-duduk doang, tapi gajinya gede Mas Bro di INKP ya. Oke, kita coba lihat di sini untuk INKP. Nah, kalau Mas Bro lihat di sini ada support ya. Support di harga 80.25 ya. Ini support. Dan kemarin sempat terjun ya, sempat tembus di sini supportnya. Tapi di hari Senin dan Selasa itu naik, dan closingnya di sini ya. Kalau misalnya dia itu bisa naik lagi, kemungkinan bisa sampai ke support yang ke resisten yang di sini ya, ini support itu 8.750. Oke. Karena kita sempat kemarin jual itu di harga di sini Mas Bro ya. Ya, di harga sekitar ya hampir 9.000 di sini waktu itu. Oke, ya, tapi memang posisi dari INKP ini lagi downtrend. Coba kita lihat untuk fundamentalnya dikit ya. INKP. Maksudnya apakah Mas Bro itu udah bisa beli, karena memang ini udah udah ada sinyal buat naik ya, sinyal buat balik arah. Dan kalau ini balik arah bisa sampai ke sini Mas Bro. Tapi kemungkinan kalau ini di akhir tahun ya, di akhir tahun sampai ke sini insya Allah, semoga aja gitu. Oke, kita coba lihat di sini untuk INKP dahulu ya. Oke, INKP, Indah Kiat Pulp and Paper. Nice. Oke, ya saya kira kalau misalnya nih sekolah itu tak bulan Juni itu jadi ya, bulan Juli itu jadi sekolah ya, karena memang corona itu terus dicabut lagi ya kayaknya, itu pabrik kertas ini pasti akan terbang Mas Bro. Tapi ya mau gimana lagi, karena corona jadi sekolah nggak jadi ya, makanya kalau untung dikit saya jual gitu, nggak saya hold. Oke, saya lihat di sini untuk total ekuitasnya. Kalau Mas Bro lihat ekuitasnya ya segitu-segitu aja, tapi di tahun 2021 dia terjadi sedikit penurunan dibanding tahun 2020 Mas Bro. Oke, terus di sini ada net profit. Net profitnya juga turun ya, dari 2020 malah 2 triliun ya, 2,9 triliun. Tapi di tahun 2021 kuartal pertama itu 2 triliun aja ya. Jadi istilahnya itu malah untungnya itu malah menurun kalau di INKP. Terus untuk pernya itu 21 kali. Kalau pernya ini bisa dibilang ya masih tergolong rendah dibanding 5 tahun ke belakang gitu. Jadi istilahnya murah lah
murah untuk saat ini. Terus untuk PBV-nya Mas Bro bisa lihat, PBV dari INKP untuk saat ini itu 0,69. Tapi kalau Mas Bro beli tahun 2020, ya PBV-nya cuma 0,32. Jadi teman-teman yang istilahnya itu investor yang jeli, beli INKP tahun 2020 sekarang pasti lagi bergelimang cuan. Tapi di kondisi saat ini aja udah termasuk murah Mas Bro. Dia 0,69 ya. Di tahun 2019 saja 0,86, di tahun 2018 tuh 1,30 Mas Bro. Oke, jadi menurut saya termasuk murah. Kalau dilihat dari hutangnya, di sini hutangnya semakin sedikit ya. Seneng aja kalau dapat perusahaan seperti ini. Jadi dari tahun ke tahun itu hutangnya semakin menurun Mas Bro. Jadi dari di sini ya, dari tahun 2019 saja 1,2 kali, terus jadi 1,1 dan sekarang jadi 0,97. Oke, ini untuk sekilas tentang INKP. Coba kita lihat untuk Tekim. Tekim ya posisinya sama aja nih, Ciwi Kimia ya. Kalau Mas Bro lihat untuk chartnya, lihat ya, sama Bro. Jadi chartnya itu hampir sama. Jadi kalau misalnya Mas Bro itu beli mau investasi, jangan dua-duanya. Pilih salah satu, mau Tekim atau Ciwi Kimia gitu. Salah satu pilih yang dari dua itu yang paling murah, masuk satu, jangan dua-duanya karena posisinya sama. Jadi turun ya turun bareng, naik ya naik bareng gitu, kayak ICBP dan INDF gitu. Oke, kita lihat di sini untuk si Tekim. Tekim di sini kemarin naik ya, sama INKP juga naik, tapi kenaikannya lebih tinggi Tekim ya. Tapi kalau INKP dari tanggal 21 dia udah naik, tapi si Tekim masih turun. Dan untuk volumenya itu gede si Tekim untuk kenaikan kemarin. Tapi untuk posisinya tetap masih sama-sama downtrend Mas Bro. Sama aja, chartnya hampir sama. Jadi kalau mau investasi di salah satunya aja. Dan kita lihat di sini untuk Tekim. Untuk INKP harganya 8.000 ya. Nah, terus untuk Tekim lebih mahal malahan. Tekim itu 8.625. Kalau Mas Bro lihat di sini untuk PBV-nya udah 1,26 kali Mas Bro. Istilahnya untuk Tekim itu malah sekarang mahal ya kalau dilihat dari PBV, tapi kalau dilihat dari pair-nya dia itu murah. Jadi kenapa kok Tekim ini dijual lebih mahal daripada INKP? Padahal untuk ekuitasnya juga hampir-hampir mirip ya. Terus untuk net profit juga hampir-hampir mirip ya, 2 triliun sama aja. Tapi untuk jumlah dari net profitnya itu dibanding dengan ekuitasnya itu lebih banyak sih Tekim. Tekim itu pairnya cuma 12 kali. Kalau yang tadi INKP 16 kali. Jadi istilahnya dengan harga kok beda gitu ya. Harganya 8.000 sama 8.600. Dan memang Tekim ini memang dijual lebih mahal dari INKP. Karena memang keuntungannya lebih besar gitu. Keuntungan perusahaannya. Seperti itu Mas Bro. Next, untuk hutangnya itu banyak Tekim ya. Tekim lebih banyak 1,03 dari kalau INKP 0,9. Next, jadi untuk dua perusahaan ini sangat mirip, produknya juga mirip, dari grup yang sama pula ya. Seperti itu Mas Bro. Untuk saat ini sih kalau menurut saya yang murah itu yang INKP Mas Bro. INKP itu murah ya. Nanti ditunggu akhir tahun. Ini kalau saya nih ngambil di sini, dia tunggu akhir tahun tuh kemungkinannya bisa naik Mas Bro. Tetap bisa untung Mas Bro kalau di skip sampai akhir tahun nanti. Kita coba lihat di sini untuk Indah Kiat ya, INKP. Kita lihat shareholdernya. Shareholdernya ya ini ya dimiliki oleh PT Purinusa Eka Persada itu 53% dan untuk publik itu 46%. Coba kita lihat untuk Tekim. Ciwi Kimia shareholdernya itu dimiliki oleh PT Purinusa 59%. Ya, lebih banyak Purinusa ya. Lebih banyak si Tekim dimiliki oleh Purinusa. Di sini publiknya 40%. Ya, saya senang aja kalau misalnya invest di saham-saham yang seperti ini ya. Jadi istilahnya porsi publik itu gede ya, gede 40% gitu. Tapi ada pemegang saham utama atau pemegang saham terbesar itu lebih dari 50%. Nah itu istilahnya itu kuat gitu Mas Bro ya. Jadi ada pemiliknya itu di atas 50% satu, tapi publiknya gede gitu. Nah itu menurut saya adalah porsi yang terbaik gitu.
Karena mereka ngambil keputusannya gampang, dan porsinya publik gede, berarti likuiditasnya tuh gede ya. Karena yang diperjualbelikan kan banyak. Seperti itu Mas Bro. Oke, kita lihat dividennya. Dividennya ini termasuk pelit ya, kalau dilihat dari historinya. Untuk INKP itu ya rata-rata 25, 30 ya. 2017 itu 100, 2018 100, 2019 cuma 50. Berarti tahun 2020 ya juga sekitar 50-an mungkin ya. Terus untuk tahun 2000 untuk Tekim lebih pelit lagi. Tekim itu cuman 5 rupiah. Tekim 5 rupiah ya. 5 rupiah, 50 rupiah tadi ya. Nah, ini kalau bisa lihat. Terus yang terakhir 2019 tuh malah 25 rupiah. Jadi bagi Mas Bro yang gila dividen, belinya INKP ya. INKP lebih gede, untuk dividennya 2 kali lipat lebih gede, tapi ya tetap aja dihitung pelit dibanding dengan harga sahamnya gitu Mas Bro. INDF aja harga 6.000 itu bagi dividen itu 250 sampai 300 loh. INDF harganya 6.000. Jadi kalau Mas Bro itu misalnya pengen dapat dividen, pengen beli saham dan pengen dapat dividen, ya jangan beli Tekim dan INKP. Pelit bagi dividen ya. Karena di luar sana banyak yang emiten yang bisa ngasih dividen lebih besar dengan harga segini gitu Mas Bro. Oke ya, itulah sekilas tentang INKP dan Tekim. Kalau saya memang milih INKP, makanya saya udah 2 kali nih trading di INKP. Dan kalau misalnya nih, kalau saya trading di INKP dan ya tetap aja turun, saya tetap aja breakdown Mas Bro. Tetap aja saya beli gitu. Saya keep sampai akhir tahun. Akhir tahun itu biasanya mereka akan naik Mas Bro. Tekim dan INKP dua-duanya ya. Kalau Mas Bro bisa lihat di sini di tahun 2020 aja. Nah, ini kan market crash ya. Tetap aja di akhir tahun dia naik Mas Bro. Tuh lihat ya, di bulan November kan di atas posisinya daripada di sini gitu. Tetap aja. Jadi pola dari INKP dan Tekim itu dia kenaikannya di akhir tahun. Di akhir tahun ya Mas Bro. Oke ya, mungkin itu aja informasi dari kita Mas Bro tentang 2 pabrik kertas ini. Dan memang posisi yang sekarang itu termasuk murah Mas Bro. Udah istilahnya itu kalau dibilang blue chip itu udah termasuk under value kalau menurut saya. Jadi saya main di sini nih Mas Bro ya. Oke ya, mungkin sekian informasi dari kita. Yang lupa untuk like, subscribe